Pak, saya kota-kota. Kota kali, Bu. Bang, jangan ngomong gitu. Terakhir aku ngomong gitu di somasi, Bang. Jangan, orang santar lah ya. Iya. Udah kalau jalan teteret. Tapi tulisannya masih Monang PA. Om, tolong saya om di mana polisinya? Gitu kan, polisinya cerita. Begini, tilang aja Pak, tilang. Dibusuk. Iya. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Kok nggak kau yang megang gitar? Diambilnya langsung. Berarti So bisa kawan ini lah. kau mendingan kau aja. Ya apa yang kau kuncinya hafal itu kita nyanyikan. Betul ya? Itu ngapain? Nih, kalian ikutin aku ya. Ini aku lagu yang biasa kalian dengar. Lagu yang biasa kami dengar. Pasti paham langsung. 420. Enggak. 420 nanti kau Nggak. kayak di behind the scene yang ngeri-ngeri sedap. Enggak. Ini aku nyiptain lagu sendiri. Khusus buat kalian. Jadi kapan lah kami dengarnya kalau Judulnya Absensi. Yang gerak tangannya, yang nggak megang kunci. Yang gerak tangannya nggak megang kunci. Kuncinya tetap. Yang gerak begini doang. Kenapa harus ada gerakan itu? Ya Padahal tangannya tetep kan. Iya, kuncinya kuncinya tetap. cuma itu. Seolah-olah pindah kunci. Ya nggak apa-apa. Anak-anak agak lain bikin konten. Boris, Bene, Oki, Indra Jegel. Makanya judulnya Absensi. Bikin konten di YouTube channel agak lain. Lain. Kau makan nih laron-laron ini. Kau absensi ya? ya. Ada Bene, kakaknya namanya Kak Grace. Eng Lilis. Gita, ngeri sedap. Oki, Anggi, Arthur, dan Lambikis. Udah mulai aneh. Feelingku udah mulai gak enak. Coba ketua jadi penasaran. Boris. Nggak berani. Boris. Nggak berani. Boris. Udah gak jelas kan. Taruh gitarmu itu. Taruh Gitarmu itu. Maulah lepas ini senarnya, tak kena ke biji matanya itu. Ada tingkah yang penting kali aku nengok. Itu judulnya Absensi. Kita bintang tamu kayak mana nih? Siapa bintang tamu nih? Nongkrong tak jelas begini kita. Ya udahlah ngalir aja lah kalau nggak ada bintang tamu. Kita aja. Kita ngobrol aja kehidupan. Kayak podcast aja. Iya. Tapi enggak. Ada abang lettingku dulu waktu pendidikan. Keren. Abang lettingmu waktu pendidikan. Tunggu Untuk dulu. pendidikan. Kita samakan persepsinya. Soal pendidikan ini. Pendidikan maknanya ini banyak. apa? Betul, karena kan banyak hal. Nggak, emang deh gayanya udah sama. Sepatu Rambut botak, pakai celana jeans, sepatu hitam. Soalnya abang-abangan. Aku kalau enggak nanti mah kena sikap tobat aku di sini. Oh. Hancur. Abang letting. Kakasuh lah. Kakasu. Kasu. Iya. Aku jemput lah. Dijemput apa dia datang sendiri? Takut aku nyebutnya. Oh, takut jemputnya. Iya. Cuman aman lah ya. Aman. Kalaupun dia belum datang, kita ngobrol-ngobrol kayak Iya biasa. lagian abang letting kau kami mah biasa aja kan angka orang biasa aja kan. Iya, Nggak usah harus yang kayak mana-mana. Kalau kan? ada letting aja kayak Iya. dia, ya kan berarti abangnya Iya, biasa-biasa ya. biasa-biasa Mungkin aja. Lebih baik. abang-abang di lapangan bola, Iya. ya, abang letting gua juga. Kuliah Di juga abang kuliah letting. abang letting, betul, ya kan? Ya gitulah. Berarti kemungkinan besar ini abang-abangannya sepak bola. Mungkin. Sepak bola. Iya. Deso. Kakasuh. Ada apa ini ngumpul-ngumpul nih? Aduh, iya Bang, silakan. Biasa aja. Iya, Bang. Kakasuh. Abang-abang letting kok. Enak kali dengar ngobrol-ngobrolnya. Kok di bawah? Kakasuh di atas aja. Kok jadi gini?
Jadi kayak kerajaan. Apa kabar Kasu? Iya. Ini tadi kesannya kayak pemain bola. Bang Leti ya kesan pemain bola. Kalau ini pun aku tahu ini. Abang ini pun aku tahu. Diam mulutmu. Diam mulutmu. Kayak mana lagi? Kau jawab itu nanti. Jangan kau. Nggak dikasih kesempatan kau ini ngomong. Nggak dikasih. Anggota DPR. Nggak pakai helm. Nggak ada plat nomor. Nggak bawa surat-surat. Nih, yang paling aku mau pecah kali. Jadi dia nangkap anak-anak di atas truk, di atas pickup gitu, ditangkap. Tengok mukanya. Tetanggaku ini. Aduh, kenal aku sama bapak ini. Kok gitulah kau? Masalahnya Bang ini kan sering ke tongkrongan. Iya, Nah, iya. kita kan lagi nongkrong ini. Pas Iya, lah. Pas sekali. Tapi Bang ini tongkrong-tongkrong aman aja nih, Bang. Ya kan? Tongkrongan kami Bukan tongkrongan pecundang. Mungkin untuk pasukan bermarga yang tidak tahu ini adalah Monang Perlindungan Ambarita. Bapak MP Ambarita, mohon maaf saya nggak menyebutkan pangkatnya. Sekarang pangkatnya sudah apa? Ajun Inspektur tingkat 2. Aibda. Aibda. Berarti Aibda MP Ambarita. Iya, gitu kira-kira. Bang, ini satu pertanyaan dulu di awal. Abang orang Batak yang merantau ke Jakarta atau udah Lahir besar Jakarta. Lahirnya besar di mana, Jakarta? Bang? Lihat dulu muka saya, kotak-kotak enggak? Kota kali, Bu. Bang jangan ngomong gitu. Terakhir aku ngomong gitu di Somasi, Bang. Jangan. Oh, jangan. Jangan, nanti ini somasi. Saya. Aku pun gue bilang saya. Oh, Kena Somasi. Tapi memang muka kau sama muka Abang ini Batak kali. Kayak agak jauh Oh, lah sama seolah-olah Batak. nama kamu. Oh enggak. Agak kau- jauh lah sama aku katanya. Kau tengok, kau ada kamera depan kan? Nah, kau tengok mukamu di situ, ya. Kubus. Enggak, aku lahir di Siantar. Siantar Siantar dua kawan. Union. Iya, Siantar toh. Komodore. Komodore. Compi. Bang, dari lahir sampai SMA? SMA, terus tahun 95 daftar Akabri, terus ke Magelang, terus di sana nggak lulus, balik lagi. Ke Siantar. Yalah, jadi Siantarman. Waktu ke Magelang sama Kalung juga nggak, Bang? Macincin. Makalung. Jangan gitu. Kau ini bukan kawan-kawan. Kawan-kawan nongkrong biasa ini beda. Enggak lah, sama. Bang tilang aja langsung. Enggak megang. Nggak megang. Oh sekarang udah nggak megang. Enggak pernah nilang. Nggak pernah Kawan nilang. Anila. Oh, berarti nggak lolos Akabri, Bang? Iya. Balik Jadi lagi ke Siantar, Bang? Magelangnya mau tes aja. Enggak, di tes panitia pusat, terus di situ ditawarin PSDB penerbang sama Kostrat Angkatan Darat. Saya mau tes lagi, enggak saya ambil. Terus Karena apa kok nggak diambil? karena cita-cita saya jadi polisi. Wih. Karena dari SMP saya harus jadi polisi. Sama lah. Dengan Aku. cita-citamu? Ditangkap Polisi. polisi. Ditangkap polisi. Iya. Amit. Ben gila. Ini mulutnya bahaya nih. Hampir sih kesampaian cita-cita. Amit. Iya, karena polisi harus hitam. Oh, jadi memang Abang dari SMP, Udah cita-cita. sekolah lah udah cita-cita jadi polisi. Karena nonton film Hunter di TVRI. Itu Rick Hunter sama Didi McCall kan. Betul. Jadi enak kali ku tengok kalau menumpas kejahatan itu benar-benar menumpas kejahatan. Ya benar. Tidak ada tedeng aling-aling pencitraan atau apa, memang pengen menumpas kejahatan. Langsung. Hancurkan kau. Bang, geraknya agak dikit ya, Bang. Aku begini tadi aku takut aku. Kepala B ini buak. Masalahnya kau di situ, aku lebih dekat. Dan secara tangan kalau digini kan muka kita hilang muka kita. Busar kali kepala tangannya. Iya. Bang, berarti Abang balik ke Siantar, udah tuh langsung tes polisi lagi atau ada sempat mau Balik ke Siantar kan namanya masih baru lulus SMA gitu Iya, kan. iya. Olahraga terus pinter dikit lah. Iya, belajar ya. Belajar. Kerjanya olahraga terus. Nah, Oke. pada saat udah itu tes sombong dikit lah. Apa tuh? Karena panitia daerah dulu daftar Akabri lolos. Wih. Pusat di situ tinggal terima Pilih. sebenarnya. Tinggal pilih. Cuman karena saya sombong pada saat itu udah tahun 96 tes lagi gitu.
Pas tahun 96 tes gak lulus. Boro-boro panitia pusat. Daerah aja nggak lulus. Overweight. Kebanyakan makan saksang. Kelebihan berat badan pada saat Iya. itu. Iya, iya. 96 nggak lulus. 96 boro-boro itu testing. Terus ngetes lagi? Nggak testing lagi, malu akhirnya. Ya udah. Jadi agak-agak preman lah di kampung kan. Akhirnya hijrah lah merantau lah ke Jakarta. Oh, Bang merantau dulu ke Jakarta malah. Berarti belum jadi polisi tuh merantau ke Jakarta. Keren. Jadi apa lah di Jakarta, Bang? Pabrik cat. Pabrik cat. Pabrik cat. Tahun 97 di Nippon Paint. Jadi Yang Baru dia- mau bilang tadi Nippon Pen, rupanya betul Nippon Pen. kira pabrik cat maksudnya yang bikin ping-ping gitu. WhatsApp, Chat, masuk mau chat chat. WhatsApp, pabrik Oh, chat P, itu. P. Iya, pabrik chat WhatsApp maksudmu. Iya, terus tahun 97 kan ada Krismon. Krismon, Ya, 97 ya. Krismon. Nah, ternyata ada pengurangan karyawan. Ya Abang kita kena? dikurang. Kena PHK. Balik lagi Bang Siantar. Enggak, udah malu lah. Bang, iya. Tapi pang pulang orang Siantar. Kalau gitu tuh kalau kita merantau sebelum sukses Malu kita pulang. Iya, nggak ada yang pulang. Bang, kalau berarti di sini sama siapa, Bang? Sama Keluarga. kalau ada kakak di sini juga. Oh, kakak. Waktu 97 itu, Bang. 97. Oh, Habis itu ya pabrik Nippon Paint selesai. Ya di terminal Pulau Gadung. Oh, sempat di terminal Pulau Gadung. Hidupnya udah di terminal. Udah di jalan. Memang sudah ikrip dengan Jakarta Timur. Makanya sulit di toko-toko ini. Emang udah di situ Betul. lingkungannya. Sebelum kau injakkan ini aku udah duluan katanya. Ki, sebelum lanjut abang ini mana tahu haus. Ambil dulu. Apa kau mukul-pukul Ini kau? minum kami, ambil. Jangan pukul-pukulan di depan nih sebegini kau lah. Ambil dulu Bisa minum kami. kasus Yang kalian. diasuh Enggak kan apa-apa tahu. biar gabung aja. Orang katanya nggak apa. Ya langsung mukul lah kau. Yang ada asuh kan kau. Diasuh. Siap kasus, siap. Siap. Ngapain? Bandel kali panggal. Jadi setelah selesai dari Nippon Paint terus malah di hidup di terminal, terminal lah. Kok bisa jadi akhirnya Jadi Ke polisi lagi, ceritanya Bang. tahun 98 kan yang namanya baru merantau, hidup gitu-gitu aja. Terus sebenarnya fisik masih bagus. Masih semuanya oke ya, Bang? Terus kerjanya kan dulu naik angkot 100 Kopaja 112 Jurusan. Pulau Gadung Ciputat. oh, Jauh ya. Kan dia lewat Komdak dulu namanya. Komdak Polda Metro Jaya. semanggi. Ya, terus ada tulisannya itu penerimaan Dikmaba PK Polri TA 9899. Oh. Berarti Abang gara-gara ngelihat itu, Wah. tes lagi gitu. Daftar ini. Bentar, Saya- bentar. Bentar. Itulah kami daftar ya, Bang. Kami. Enggak, abang itu ada di Metro Mini itu sebagai apa? Iya. Penumpang? Enggak. Kernet. Tuh kan enggak. Enggak penumpang. Enggak penumpang. Makin menarik ini. Ongkos. Kernet. Iya. Keren. Serius, Bang. Kernet. Ih, berarti perjalanan karir itu tuh istilahnya frekuensinya tuh gini-gini Jauh. ya. Biasa itu orang Rumah- Santar kok. Kok beda ini? Apa, Riz? Kenapa? Es teh manis ini. Ya biar ditanya aja. Langsung dites. Tes deh, Mas. Dia panik juga tadi lah. Tadi yang bintang tamu cewek tadi masa minum apa gitu. Jadi udah sempat jadi kenek lah ceritanya ini. Iya, itu juga karena ada dulu abang di situ, abang satu marga juga. Baik. Di itu, di terminal. Preman Pulau Gadung. Pulau Gadung. situ. Tapi udah meninggal, udah almarhum. Ya, akhirnya nongkrong-nongkrong situ, udah kawin aja gitu. Oh, Udahlah kau kena sini aja gitu. Berapa lah Bang kernet gitu Bang biasa Bang? Hah? tahun segitu ya. Tahun segitu. 98. Dikit. Pas Krismon kan? Hah? Pas Krismon tuh. 15.000. 15.000. 15.000 cukup lah ya kan untuk hari-hari kan Bang. Hari-hari. Sekali jalan. Rupa 15.000 cukup lah. Sekali jalan. Abang ini 10 kali jalan cepet lempul sehari. Enggak, kan harus ada dibaginya Perharinya, juga. Bos. Belum lagi dicegat di jalan. Iya, ada ongkos berapa? dicegat 200 sama perak. yang Udah lah. kan pengusaha angkot juga. Pengusaha angkot di Bandung. Iya, Jadi iya. tahu ada ya, Dia harus bapaknya ada kan. pengertian-pengertian. Bapaknya. Jadi Bang kan sempatlah mencoba polisi di Siantar. Iya. Iya. Enggak
tahun 95 itu daftar Akabri di Akabri. Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Di Medan. nggak lolos. Gatot Lolos Subroto. sampai ke Panitia Magelang. Pusat Magelang. Sampai Magelang. Terus harusnya saya PSDB penerbang sama Kostrat. Kostrat Angkatan Darat tapi Bintara. Cuman karena cita-cita saya harus Jadi jadi polisi. polisi, ya Nggak ambil. udahlah besok lagi gitu. Kenapa Pas tahun diambil? 96, hah? Kenapa diambil Akabrinya kalau udah cita-citanya polisi? dari awal ya. Kalau dulu Akabri itu 4 matra sebelum pisah dari Oh, gitu. dulu kan belum ada namanya TNI Polri. Belum. Yang ada nyatu itu ya, ABRI, masih- iya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi pendaftarannya satu, matra Jadi- laut, udara, darat, darat, kepolisian. kepolisian. Oh gitu. jadi daftar karena memang pengen jadi polisi. Iya, pilihan pertamanya kan Akpol pada saat itu. Rupanya yang lulus malah Kostrat dan Dan penerbangan. PSDB penerbang. Gitu. Loh, berarti pisahnya di 9 berapa? Apanya? Itu pisahnya Akabri tuh jadi TNI Polri. 99 kalau nggak. 99. Jadi karena masih nyatu itu terus nggak lolos, abang ya udahlah nggak bisa jadi polisi, lupakan. Enggak, maksud saya udah 96 tahun depan coba lagi gitu kan, orang kita udah tahu lah Iya. seperti apa. Misalnya pas testing jasmaninya kan kita 100 Iya. semua. Orang namanya kita orang kampung ya kan. Olahraga mah tujuh mata. Di Siantar itu kan ada juga apa klub renang. Iya. Klub Pas, bola. ya pas renangnya orang baru seperempat kita udah nyampe. Iya. Orang gaya dada kita gaya kupu-kupu gitu. Jadi pull up saya bilang Pak bisa 1 tangan Kak gitu. Jangan 2. Iya. Jadi abang ini kalahnya di mana? Hah? Kalahnya di mana? Kalahnya di kesombongan tadi. Kalahnya di kesombongan. Masih lurus jawabannya. Enggak jawaban realita. Paham lah, paham. Kalahnya di kesombongan diri sendiri. Iya. Ya, makanya Jadi itulah nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong ya. kawan-kawan. Berarti proses masuk itu polisi itu pas di Kernet. Kenek itu karena ternyata udah berpisah. Ya. Tesnya tadi ya. Oh enggak, Belum, jadi itu belum. Belum, jadi itu gini. masih Akabri. Jadi pada saat itu yang di Komdak itu Bintara. Oke. Oh. Kan Dikmaba pendidikan Bintara perwira karir prajurit karir itu namanya jadi sekolah polisi namanya, bukan dari akademi. Jadi pas saya udah tahu itu dari tanggal segini masih ada persiapan beberapa bulan, udah saya persiapin. Saya lari, ulangi lagi seperti semula. Lari 12 menit, pull up, renang. Fisik yang dulu kembaliin lagi. Habis itu udah pas tiba pendaftaran saya daftar. Lolos lah. Karena setelah testing lolos almarhum mama saya dulu masih hidup sama bapak saya telepon, "Ma, aku pendidikan," gitu. "Pendidikan apa kau?" "Polisi." "Kapan kau daftar?" Nggak tahu ya bang. Enggak, karena saya di Anjal saya kan. Anak jalanan. Anak jalan. Istilah untuk anak-anak jalanan. Anjal nih. Keren ya. Jalanan. Pantasan. Kalau ini Abas, Anak apa? anak basket. Keren ya. Ini abol, anak bola. Kalau ini ajal. Apa? Anak dajal. Enggak dong. Enggak dong. Aku abol, anak bola. Tapi lebih ke taruhan aja. Bang, Jangan gitu. Bang, judi apa kali Enggak, bang? Bang. Saya ada WhatsApp-nya, Bang. Banyak kasus judinya ini. Saya ada WhatsApp-nya. Kalau abang saya ada WhatsAppku, yang kena ini sama ini bang. Orang judinya sama dia, sama ini juga nih bang. Kau kurang-kurangin judimu. Penonton, Kurang-kurangin jumlah judi-judi. penonton film ngeri-ngeri sedap aja dijudikan sama kami 4 bang. Berarti langsung di Jakarta lah itu, Bang, ya penempatannya. Ya, enggak, jadi Sekolahnya itu di Jakarta. Jadi dulu itu setelah kita pengumuman lulus dari sekian ribu yang diterima kan pada saat itu 800. Ya. Karena di SPN PMJ yang di Lido sekarang, kan namanya sekarang Sekolah Polisi, Negara Polda Metro Jaya itu Iya. muatnya hanya 500, sisa kan 300. Iya. Ada yang saya kebetulan kebagian yang di Mojokerto. Pendidikannya. Ya, ada yang di Purwokerto, ada yang di Lampung, ada yang Kalimantan. Iya, iya. Nah, kita yang di pendidikan Mojokerto Purwokerto itu balik lagi ke Polda Metro. Oh. Disitulah karir polisi abang tuh mulai. Ya, tahun 99. Tahun 99. Tahun 99 Iya, bulan Maret. itu karir polisi abang pertama. Nah, 99. ini pertanyaan aku lah bang. Dari mana
Datangnya lintah. Bukan. Dari mana datangnya lintah? Karena abang ini adalah Darilah sawah turun ke kali. Udah ini mau nanya dulu. Tapi bang, dari mana datangnya cinta? Katanya Kan tadi mau digangguin nanya. terus. Enggak, Bang Ambarita ini apa ya, anomali kita bilang. Iya. Muncul di TV, ngerajia-ngerajia dengan mungkin marah menurut dia, tapi sama kita tuh lucu kali, Bang. Betul. Itu Ya emang karena abang kalian orang sana. Bukan orang sini. Iya Orang juga sini ya. mah degup ya bang? Iya. Oh iya juga ya. Iya kan? Iya, Kalau iya. di kampung kita udah biasa gitu. Ah. Wah, di sini keras, di sini selembut salju. Tapi Apa ceritanya kenapa bisa abang ada di posisi itu gitu? iya, Bang. Oh waktu itu. Tapi tunggu bang. Kalau abang bilang orang sana udah terbiasa, tapi kayaknya kalau kita jumpa di sini abang kayak gitu sama, aku degup sih bang. Dengan pembawaan kebal kayak begitu. Ngapain kau katanya? Mak, nggak ngapa-ngapain aku bawa. Belum lagi yang ketemu-ketemunya badannya segede-gede si jengkel kan. Dilengketkan ke dinding nih gitu. Gimana, Bang? Abang udah sebelum itu juga begitu? Enggak, jadi saya kan polisi itu dari tahun mulai dinas ya. Ya. Tahun 99. 99. 23 tahun berarti udah. Habis pendidikan itulah. Dulu pangkat masih di sini, sama kayak TNI dulu. Oh. Namanya dulu masih Sersan 2. Serda. Sersan 2 Monang PA. Monang PA itu apa bang? PA. Kenapa jadi Ambarita. Oh, kukira jabatan. Kalau ditaruh semua sini kan Nggak muat. Monang Perlindungan Ambarita sampai ke sini. Ini Jadi tadi susah. PA-nya malah dikira PA kan? Iya, makanya kan. Iya, karena ditulisnya dulu di situ Iya. begitu di name tag apa Monang itu. PA. Karena dia ngira Ambaritanya itu bukan marga. Ya, jadi pas ditulis di situ, wah, kawan-kawan yang di Jakarta, PA. Kalau orang yang Kristen dikira bang religius. Ya, penilaian Alkitab. Sekarang ya. Iya. Jadi pas pada saat itu masih pangkat sini, itu belum bisa dari TNI. Iya. Nah, saya mulai dinas di situ yang namanya kita udah tahu lah karakter orang kita keras kan. Iya. Teruman saya pertama itu namanya ada dulu di Kompi Dalmas itu gabungan antara marinir, kostrat, polisi di pasukan justisi yang masih dulu banyak demo-demo itu. Ya, ya, ya. Kayak pasukan huru haranya lah. Oh. Enggak, kita justisinya yang Oh. yang mengayomi gitu. Karena gabungan. Nah, pada saat itu di situ selesai itu ada hampir 11 bulan saya ada pilihan, kan kita dipilih yang Kompi 1 di situ yang 170 tingginya, 170 cm ke atas di Kompi 1 itu. Akhirnya dikasih pilihan setelah udah di Kompi Justisi itu mau kemana? Siapa yang bisa nyetir gitu kan? Oh, angkat tangan saya. Karena udah bisa nyetir. Bisa kan. nyetir. Nyetir yang kayak gini tahu kan yang gini? Iya Tapi dong. kesana apa itu? Ya, Metro Mini lah. Gini nyetir. Emang harus miring, harus miring. Betul. Ini gue nyetir, harus gini memang. Ya, Emang harus tangannya, gini. tangannya di luar gini deh. Iya, emang iya, emang harus gitu gayanya. Sama di tempat AC ditaruh uang 1.000. Tempat AC. Di gulung-gulung situ taruh. Abang ini berpengalaman bawa SIM di bis satu umum gitu. Akhirnya enggak. Akhirnya udah saya angkat tangan, udah akhirnya saya masuk patroli kota pada waktu. Patroli kota. Patroli kota itu lantas. Patkot. Enggak. Dia di satuan Sabara. Sabara. Sabara yang pakaian dinas itu. Itu Sunda nggak sih? Sabara. Bang pukul aja bang. Enggak boleh. Nggak boleh. Nanti Sampai aja. sini. Kan betul gue bilang. Karena masih ada kamera. Iya, nggak boleh. Di asus. Langsung, nanti aja. Tiga tobat. Habis ini rusak gua nih. Habis itu saya di Patko. Kan kembali lagi yang tadi waktu saya di SMP itu kan cita-cita saya memang Memberantas. darah saya itu polisi. Iya. Padahal bapak saya guru kepala SD, guru sekolah, guru agama. Waduh. Mengajarkan hukum kasih lemah lembut. Akhirnya saya di Patko itu setelah itu ya ternyata cita-cita saya itu tercapai di situ. Yang namanya film-film Hollywood itu kan
ada kejar-kejaran kan. Betul. Dan itu terjadi. Terasa ya. Abang betulan kayak Itu totalnya nggak dari sini, nggak dari mulut. Itu hanya pengawalan itu. Kalau kita benar-benar, jadi ceritanya di Jalan Arteri Pondok Indah. Saya dulu Patko Polda Metro Jaya. Oh. Senior saya itu ada namanya Pak Bambang. Udah almarhum sekarang. Jadi yang namanya tahun 2000 kan. Udah tua lah. Jadi senior saya itu pada saat, karena memang kita pada saat itu saya polisi baru 1 tahun lebih berapa bulan. setahun lebih lah. Tapi sudah disuruh ngurus beceng. Senjata api, senpi. Untuk abang pakai. Memang itu senjata organik. Iya. Jadi udah gagah dong. Wah. Sepatu segini. Yes. Ya, Udah kayak yang di film itulah. film itu. Ya kan badan masih langsing. Iya. Pinggang masih nomor 29. Iyalah baru tahun 11 tahun. Iya kan? Wah, ketat kali tuh ya, Bang. Tuh, orang santar lah ya. Udah kalau jalan teteret. Tapi tulisannya masih Monang PA. Masih. Enggak, di situ udah enggak. Oh, di situ udah Karena enggak. saya dulu ditegur ada Pak Kaus Kodal, marga apa itu, marga Haryanja kalau nggak salah ya. Haryanja lagi kan. Ya banyak orang nggak tahu Ambarita, Haryanja itu tuh marga Batak. Habis itu ya Dimarahi sama Pak Haryanja gara-gara PA. ya, jadi kalau itu udah diganti. Kau orang Batak tapi kau bikin ada marganya. gitu. Akhirnya udah ke tukang jahit kan diganti. Jadi MA MP. Ambarita. Enggak dong. MP. Oh, MP. MP Ambarita. Harus ada marganya, harus Batak Pride. Namanya jadinya yang disingkat. Iya. Setelah itu cerita kembali lagi sama Pak Bambang ini patroli. Benar-benar kayak polisi-polisi yang kops itu. Yang Apa yang terjadi di arteri Pondok Indah itu Nah, apa? jadi dulu kan masih banyak-banyaknya putau nih. Oke. Yang kelahiran 80 tahu lah itu. Ya. Kalau kelahiran 95 ke sini udah nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku 89 nggak tahu aku. Ya kan baru lahir. Oh iya juga. Iya. Masa udah tahu baru lahir gini-gini kan enggak? Ini dong. Tahu dari Katanya TV. nggak tahu. Tahu dari TV. Nah, lagi rame itu dulu yang namanya putau itu. Nah, lagi rame di situ, di daerah situ. Daerah Pondok Indah itu. Nah, kita pas ketemu, jadi senior saya itu namanya Serka Bambang. Nah, udah nanti itu pasti lewat dari sini, kita tungguin. Nah, pas lewat ada yang BMW 405 kalau nggak salah, yang BMW 95 itu. Iya. Pokoknya mobil BMW ini pelaku kejahatan. BMW. Diduga. Mas Boy. Ya. Bukan 405, 3 berapa lah itu mungkin. Iya. 302. S90 kali itu. Something like that lah. Ya. Pas saya turun dong, namanya gitu kan udah Anak muda. Baru 2 tahun polisi kan. Iya. Nah, saya gini, berhenti gitu kan. Dia nggak mau berhenti. Lang di tangannya dia megang nih. Dulu kan putra itu dia bungkus pakai kertas. Iya. Pahe namanya. Pakai hemat. Pakai hemat. Ih, tahu dia. Oke, Ada. Ada. menu ayam. ayam. Ya, pakai Pakai tema. Ya, langsung dibuang, dia tancap gas. Tancap gas, senior saya mutar, dan senior saya mutar begini, udah kejar-kejaran. Dari situ, dari Arteri. Pondok Indah sampai ke mutar dulu ke Tanah Kusir Pondok Indah. Balik lagi. Itu kejar-kejaran di situ. Wow, nggak pakai wiu, nggak. Tapi mobil polisi itu, Bang. Iya, mobil polisi Mobil pada saat patroli itu, itu, Bang? mobil dinasnya pada saat itu Timor. Oh. Abang berdua aja tuh, Bang? Iya. Oh, enggak Dia ada wiwi. kayak di itu. Tapi dengan stiker polisi mobilnya atau mobil preman? Mobil Patko, mobil Oh, polisi patroli kota. yang Iya. kayak di film-film itu kejar-kejaran. Gini, Bang. Enggak, itu action, itu action. Itu film Nggak action. boleh. Kejar-kejaran kan udah rame. Iya. Ya kali. Oh, jamnya jam berapa emang? Iya, Bang? hari ya, Jamnya hari. jam berapa emang? Itu siang. Oh, siang. Kan jam ini kan, jam sakau. Jam sakau itu kan jam 6 siang sama jam 6 sore lagi. Oh, ada jadwalnya ya. Kayak minum obat ya. Iya, emang sakau begitu. 6 pagi, 12 siang, 6 sore. Oke, terus? Iya. Akhirnya kejar-kejaran, nah pas senior saya itu udah merasa bisa itu dipepet, swat, berhenti, saya turun dari mobil, wah saya langsung jangan bergerak. Itu udah kali, ganteng tercapai kali. cita-cita saya di situ. Ganteng Tercapai cita-cita Abang habis saya. gini, "Sia jangan bergerak." Ih, Bang, mantap kali aku, Bang. Gitu enggak? Pak Bambang. Enggak,
Dan yang bikin saya ketawa dalam hati, yang bawa mobil itu dia begini. Emang kalau ditembak bisa ditangkis. Iya juga ya. Jangan bergerak. Kasih dalam hati, tobus dulu mengerotui bah katanya. Iya, akhirnya udah tangkap. Dulu belum secanggih itu reserse narkoba dulu. Di Polda Metro Jaya. Akhirnya serahin. Dan sering melakukan seperti itu, kita nangkap narkoba. Padahal patroli dalam kota. Iya, karena memang sistemnya itu kan preventif, apa yang ketemu di jalan. Jadi Kita tidak melakukan penyelidikan. nggak spesifik kriminal Narkoba apa gitu ya, Iya, apapun yang jalanan. apapun yang ada Tahu di dari jalan. mana lah? Nebak-nebaknya, ini. Oh, itu senior saya. Ya, makanya ilmunya disalurkan ke saya. Yang mana tidak boleh dipublikasikan. Iya. Ada Bang, tapi mau tanya nih, ada nggak pernah Bang udah nangkap di situ terus kau lari dulu biar kami kejar, biar keren ya. Enggak. Nggak pernah. Itu kayak Dulu belum ada kamera. Jadi percuma mau kejar-kejaran gitu juga. Nggak ada AdSense-nya. Keren kali tapi dulu ya kan berarti. Akhirnya udah sering dapat penghargaan dari Kapolda. Terus di pengadilan juga sering, lu kok bisa sabaran nangkapin narkoba gitu. Iya. itu gitu. kasus yang Itu kasus bukan- yang jarang sebenarnya itu, Bang. Bukan ranahnya apa gimana Bang? Sebenarnya gini loh, Bu, kita kan misalnya gini. Sabara itu kan patroli preventif. Jadi kalau misalnya ketemu yang mencurigakan di jalan, yang kasat mata, ya harus dilakukan pemeriksaan. Apapun itu, Apapun itu. selama mencurigakan boleh diperiksa. Iya, diperiksa dong. Karena- Ya, tujuannya apa kita patroli? Ya kalau misalnya kita patroli nih, ada yang mencurigakan di situ. Oh, nggak apa-apa, dia cuman ini ngambil air. Tahunya airnya di dalam ada sesuatu. Iya, Gimana? betul. Karena sabaran itu preventif. Preventif. Iya. Ya, harus Mencegah. melakukan pencegahan dong. Jadi gunanya apa dia kalau ada kewenangan semua polisi itu kan adalah Iya. penyelidik. Berarti yang semua di Jakarta Timur yang sudah dikerjakan, itu berarti preventif semua lah itu ya? Ya, buktinya kan ya nggak jadi tawuran. Mengurangi kejahatan jalanan. Seperti itu. Lah, ya kita lihat aja apa perbedaannya. Kan seperti itu. Sempet juga aku kadang terpikir, jumpa aku busuk juga sih aku. Aku kan dulu kalau naik kereta nggak pernah pakai helm. Enggak lah, helm nggak urusan saya. Iya. Ya kalau ngebut aku pasti dicurigai. Paling pas naik Desu misalnya naik Desu. motor. Pas, Sama naik, Kak Su. pas lihat naik motor, oh udah pakai helm. Karena kepalanya Memang LTD sih ini memang helm. Oh, kepalanya udah klik nih. Iya. Kepalanya. Tapi iya. berarti Bang waktu yang di semua Jakarta Timur itu berarti murni semua itu kasusnya, nggak ada yang dibuat-buat gimmick. Nggak ada. Makanya bisa bertahan sampai 3 tahun seperti itu kan kita nggak sampai ya. Bisa di cross check. Ada, mohon maaf ya Pak Hakim, ada dulu Pak Hakim di Jakarta Timur itu pindahan dari Lampung kalau nggak salah. Mungkin dia suka nonton acara itu. Terus mungkin di dalam hatinya masih berpikir pada saat itu, wah ini Om Barita kok nangkap terus, gitu kan? Settingan kali gitu kan? Suatu waktu, jadi setelah itu tayang, Iya. kan proses penyidikan di dalam polisi itu dari polisi ke jaksa itu Kejaksaan. makan waktu 3 bulan. Iya. Otomatis setelah dia tonton 3 bulan kemudian dong. Ada kasusnya. Nah, ternyata Pak Alek itu ketemu saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ambarita gitu kan. Oh iya Pak, ngapain sini? Oh jadi saksi Pak. Oh ya udah. Ternyata yang pas persidangan itu yang jadi hakimnya beliau. Bapak itu. Kasus yang dia Kasus tonton. yang dia Iya, tonton. saya saksinya. Saksi penangkap. Nah, akhirnya pas dia, loh ini kan yang udah saya tonton. Nah ini sih ini, yang ini. Kebetulan itu waktu narkoba. Pas ditanya lagi dibecanda-becanda sih. Iya. Kau bukan disuruh Pak Ambarita bawa narkoba. Disuruh. Dan ternyata sama bapak itu, mohon maaf Pak, dari sama bapak itu 4 kali dia jadi hakim, saya jadi saksinya. Begal 2, narkoba 2. Berarti setelah itu, Iya. betulan ini berarti. Nggak mungkin Iya, setting-settingan. karena saya lama itu di lapangan. Iya, iya, iya. Nah, Itu tadi loh, mantan saya orang nggak dalam. bisa ngomong aneh-aneh di sini, ada saksi itu. Itu ikut dulu. Ya, intinya instingnya udah jalan. Instingnya. Ya karena di jalan terus. Karena kan Jalan. besarnya juga sebelum jadi polisi Mantan kan orang dalam. Pulau Gadung menguasai. Jadi pada saat itu pun orang lama-lama berpikir, wah
bukan settingan. Ya. Karena sistem patroli kita itu memang karena hati saya ya jadi sombong lagi. Hati saya serahkan untuk itu. Mengabdi. Iya, saya serahkan, kita nggak usah ngomong klise lah. Saya serahkan, kenapa? Saya patroli itu jam 11 sampai jam 6. Pagi. Jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Itu kalau ditarik garis lurus nyampe Cirebon itu. Patroli mutar-mutar Jakarta. Berarti abang nggak pernah masuk pagi dong Ya, kantor? malam. Jadi saya masuk malam, 3 regu saya pimpin dulu. Jadi siapa yang masuk malam itu saya pimpin. Oh. Istirahat saya hari Minggu doang dulu waktu itu. Dan ya, hari Minggu tuh yang libur Nah, full. Kecuali kalau ada kegiatan, misalnya ngepam, jaga demo atau apa, saya wajib masuk pagi. Oh. Keren. Hanya Minggu yang libur. Iya. Tapi abang waktu pergi malam, pulang pagi, pergi malam, itu tangga nggak curiga bang? Entah abang kerja, ih dia kerja di mana ya si Amberita ini ya? Kok duitnya banyak aja ya? Ada tetangga-tetangga yang dingin. Itu di Stabat itu. Kampungku bang. Stabat. Iya kan, Dek? Oh iya, betul. Enggak sih sebenarnya kalau Tetanggaku. tetangga Lagian kan dilihat di TV, di YouTube, tahu lah. Oh ya. nah, iya, pertama kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Yang jelas dia tahu Pak Ambarita itu sama tetangga itu berbagi. Hubungannya baik. Hubungannya baik. Hubungannya baik, terus nggak ada nanya-nanya gitu. Anak saya sih yang nanya, Bapak kerja mulu Oh katanya. gitu. Bapak kerja apa sih? Gitu. Ya kan ini polisi udah jelas Pak. Kalau sekarang Bapak kerja kantoran mulu. Udah nggak di lapangan lagi. Iya, makanya agak bersih gitu. Agak bersih. Jadi bisa nge-gym. Jamnya lebih jelas ya. Iya, jamnya lebih jelas, kita ngajar juga. Tapi bang, selama abang penangkapan lah, Mm. ada nggak sih momen penangkapan yang paling Serem. serem mungkin? Atau yang paling, kalau paling kocak ya aku nih, kalau aku pribadi dari aku yang mulut ditutup itu udah paling kocak. Ya, menurut. aku itu. Aku juga itu. Tapi aku kalau yang itu sih sebenarnya ada cerita yang seram di balik itu. Di balik yang muncung itu. Iya. Apa itu bang? Pada saat itu kita tahu mereka, karena udah saya periksa handphonenya, kita tahu mereka itu ada bahasa di situ, darah harus dibalas darah. Malam sebelumnya temannya mereka meninggoy. Tawuran ya. Iya. Itu di dekat Kejaksaan Jakarta Timur. Mereka mau balas itu. Oh. Jadi mau balas karena saya udah tahu dia, ngapain lagi saya ibaratnya dengar dari dia, pasti muter-muter kan? Iya. Biar jangan tambah banyak dosanya dia, makanya saya tutup mulutnya. Udahlah gitu ya. Udah Iya. taunya aku Udah apa. taunya aku kok. Maksud dan tujuanmu. Iya. Terus itu bang yang di mobil pickup yang abang nengok, anak tetanggaku. Nah itu betulan anak tetangga. Iya, ngeri itu ceritanya. Kok ngeri juga? Iya, sedih itu. Sedih. Jadi saya pada waktu itu di Cipinang Bali, pas meriksa ada 4 orang. Ternyata orang-orang ini sudah habis bahannya, narkobanya itu sudah habis. Udah lagi gini-gini megang kerupuk gini. Nah, saya nggak ngeh ke situ. Saya fokusnya dari mana Dapatnya. Setelah itu saya dapat keterangan. Udahlah, akhirnya bawa ke kantor. Nah, pas dia orangnya juga udah tahu itu Pak Ambarita, tetangga saya. Dia pas nyampe ke kantor, saya lihat, loh kayak ini kayak tetangga saya. Saya lihat, wah ini tetangga saya. Kakak mobil. Itu orang tuanya sampai ke kantor. Sampai guling-guling. Untung memang narkobanya pada saat itu sudah habis sama mereka. Jadi akhirnya direhabilitasi. Oh, direhab mereka. Direhabilitasi sama Polres Jakarta. Dari apa? Kalau soal tetangga kan itu bang. Kalau ada nggak kayak lagi preventif ini terus ngeliat orang Batak ini. Ada nggak rasa-rasa gitu? Sering. Apalagi daerahnya Daopse Jakarta Timur. Iya betul. Adalah sarannya. Makanya aku nggak mau pindah ke Sumut. Nanti family semua. Family. Family semua. Berekku deh. Kalau udah dibilang bereku apa? Berarti manggil tulang ya. Ampun tulang. Gitu kan, makanya udahlah di sini aja lah. Di Ada, sini. tapi ada tetangga-tetangga tiba-tiba nelpon, bang tolong bang simku diambilin bang gitu, aku ketangkap kena tilang gitu. Oh, ada kayak gitu. Ada bang ya pasti ya. Jadi pas dia jalan mungkin
kan saya selalu mengajarkan kepada tetangga atau masyarakat berbaik-baiklah sama, jangan terlalu a priori sama petugas di lapangan itu. Iya. Mereka juga punya hati kok. Iya. Mungkin dia terlalu songong pikirannya kan. Arogan. Ya. Arogan. Nah, pas dia patroli, pas ini orang ini lewat, kurang ajar juga dia. Dia bilang sama polisinya, kasih aja duit gitu. Habis itu lari, dikejar sama polisinya. Taunya nelpon saya. Om, tolongin saya om, di mana polisinya? Gitu kan, polisinya cerita. Begini, tilang aja Pak, tilang. Dibusuk. Iya, serius. Orang dia duluan yang begitu. Iya, tilang aja Pak, tilang. Nggak apa-apa ini Bang, udah tilang. Akhirnya udah saya mati, saya kasih kan. Akhirnya dipoto lewat WhatsApp. Om aku ditilang. Ya udah, tebus aja tilangnya saja. Transfer nanti ke bank. Iya, orang dikasih yang biru. Dikasih slip biru, denda maksimal ya. Iya. Slip biru, ya slip biru denda denda maksimal. Betul. Tapi Bang, dari selama ada di dunia YouTube atau yang ada program di polisi, ada nggak yang nggak layak tayang? Yang nggak layak tayang karena memang itu semua kan ceritanya kita nggak ada TO. Iya kan? Iya. Nah, kita nggak ada TO. Saya bilang sama televisi itu, apa yang saya patroli itu yang kalian dapat, itu yang kalian tayangkan. Karena memang yang saya lakukan itu real. Saya mau menunjukkan big picture-nya gitu. Ini loh pengabdiannya polisi. Ini loh ke masyarakat. Ini seperti inilah harusnya big picture itu. Sebenarnya itu yang kita lakukan itu nggak ada yang hebat. Itu by the book sebenarnya. Patroli itu preventif. Kita dikasih bensin. Banyak lagi bensinnya. Aduh. Iya. Jadi itu harus dipergunakan Untuk patroli. Oh, iya. Nggak ada koma di situ Bang. Untuk patroli. Patroli gitu. Mutar, ya habis isi. Mutar lagi habis isi. Itu motor yang saya pakai kan 250 cc boros. Iya. Habis isi. Jadi sebelum ada dan setelah ada kamera ya memang kayak gini lah kegiatan yang nggak ada Saya perubahan. bilang sama itu, tidak ada kalian, kami tetap patroli. Karena kita juga harus bikin laporan WhatsApp, laporan grup, apa yang kita lakukan. Dan kita buat laporan tiap bulan itu di atas kertas untuk laporan di perwapunya, artinya pertanggungjawabannya. Ngapain aja kalian seminggu ini? Iya. Ngapain aja sebulan ini? Iya, jadi awalnya seperti itu. Jadi kenapa kita ada media sosial itu tadinya untuk dicatat dari situ dipindahkan ke laporan. Biar ingat, biar nangkap ini. Iya, jadi laporan itu. Jadi setiap itu ada dari Polda waktu itu kan ada wasrik, pengawasan dan pemeriksaan apa-apa aja, bensinnya kemana, kan seperti itu. Sebenarnya sesuai dengan prosedur, sebenarnya itu by the book. Nggak ada yang istilahnya hebat di situ. Kalau semua melakukan seperti itu, senang Mas. Nah, kalau penangkapan, ada dua nih yang mau gue tanya. Penangkapan paling seru yang pernah Abang hadapi, sama satu lagi, ada nggak pernah yang nyerang ketika penangkapan? Paling seru ya? Iya. Paling seru itu saya waktu itu nangkap senjata api. Jadi, Makin sesuai cita-cita film ini ya. Iya. Iya sih. Senjata api, dan itu sebenarnya karena memang mungkin orang Batak gitu ya. Kita tampilnya di situ mungkin yang nonton itu juga pikirannya lucu gitu. Sebenarnya di situ antara hidup dan mati sebenarnya. Waktu itu saya patroli waktu bulan puasa, saya patroli sama Bapak Kapolres, Pak Aryardian pada saat itu, Kombes Aryardian. Nah, pada saat itu patroli, nah udah mau sahur. Nah, kebetulan langsung udah Ambarita lanjutin gitu kan. Pas saya lanjutin di pinggir tol Jalan Komarudin itu pasnya itu. Nah, yang mungkin kita doa-doa orang terjolimin itu masuklah ke kita kayak gini kan, gini. Jadi kita tahu arahnya. Jadi saya diarahkan ke jalan yang benar. Iya, jadi motor itu ada jalur merahnya gini. Pak ke sini bar gitu kan. Serius. Ada bisikan-bisikan itu. Bukan bisik-bisikan. Autopilot. Ada kayak garis merah gitu. Insting. Sini, gitu kan. Pas jalan, nah
nggak tahu kenapa, harusnya kan misalnya ke arah Pulau Gebang itu kan naik ke Iya. atas Iya. dari pengadilan. Kok saya belok kiri? Tumben-tumbenan. Iya, di gulab-gulab itu saya kok ada motor. Sebenarnya nggak mencurigakan, motor lengkap, pakai helm. Aman. Nah, pas dia jalan begini, saya lihat langsung kaget. Kaget langsung saya berhentiin. Berhentiin, dia mau rontol, mau kabur, anak-anak sudah pada di stop semua begini kan. Mengepung. Kepung, pas udah gulat-gulat di situ. Udah gulat-gulat. Nah, yang namanya kita dapat barang bukti kan, senang udahlah, Iya. cukup lah itu aja Iya, kan. iya. Pas udah gulat, borgol tangan ada kucing. Ada. Ya, sudah aman. Pas Aman. belakang udah borgol, kakinya. Nah, di tas pinggangnya itu udah ketemu letter T, jimat-jimat, yang apa, magnet yang untuk membuka motor itu. Oh iya, yang kunci motornya itu. Iya, magnet. Nah, pas motor yang dibawa juga kuncinya ignitionnya itu udah dol. Oh, udah jebol. Nah, pas udah seperti itu, udah senang saya. Udah cukup lah ini. Sah. Cukup lah. Karena istilah kita ada istilah pantang pulang sebelum nangkap. Iya. Itu udah jam 4:30. Iya. Betul. Injury time. Cerita. 90 plus 2. Iya. Udah selesai itu, udah gula-gula, akhirnya ketemu letter T, jimat-jimat, magnet. Udah Motor senang, juga motor. trondol. Sah, gitu kan? Secara sah dan meyakinkan lah ini. Sah. Udah selesai itu, udah. Akhirnya kan harus dipisah. Kan mereka berdua. Iya. Nah, yang bawa tas pinggangnya ada letter T itu saya masukin di kabin tengah, itu kan double kabin Iya. itu kan. Iya. Kabin tengah udah borgol belakang. Iya. Nah, pas yang satu lagi temannya yang dibonceng itu di bak. Bak belakang. Nah, yang bawa anggota 2 orang kan. Ah. Pas itu saya udah senang. Mau mencari bukti-bukti lain lagi. Kan nggak cuma satu itu. Kan biasanya kan penjahat-penjahat itu baru kali ini, Pak. Gitu. Kita nggak segampang itu. Untuk percaya. Iya. Akhirnya setelah kita itu udah kita tanyain dulu lebih lanjut. Pas tanyain lebih lanjut, pas tahu, wah ini R, residivis. Residivis. Wah, udah lebih pintar dia. Tapi walaupun kita lebih jenius, dia lebih pintar. Pintar. Entah apalah bahasanya. Iya. Pokoknya dia pintar, kita jenius gitu. Ternyata pas saya tahu, udah nggak usah lah gitu. Udah bawa aja, soalnya saya juga udah laporan sama Kasat Reskrim karena yang berhubungan dengan itu. Pada saat dilaporkan, udahlah kita kembali ke komando gitu, Iya, ke iya. Polres gitu kan, udah nangkap gitu Iya, kan. beres. Pas udah bawa, ternyata pas mau naikin ke mobil, dia udah garuk-garuk dari sininya. Garuk-garuk paha. Iya, enggak dari selangkangan. Ah. Ternyata pas itu keluar di sini, beceng di sininya. Udah lah, langsung saya tangkap, saya tangkap. Udah. Yang bikin lucunya apa? Itu kan dia yang saya naikin di bak di kabin belakang. kabin belakang. Anggota saya yang bawa mobil sama sebelah kiri itu di depan itu marah. Oh, kamu mau nembak saya? Itu Suparjo itu, Brigjen Suparjo. Wah, dia bilang, "Bang, ini saya ini ditembak ini," katanya gitu. Jadi revolver rakitan itu pelurunya 3. Ada pelurunya. ada pelurunya 9 mm bukan kaliber 38. Iya. Kalau biasanya kan di revolver itu kaliber 38. Ini dia karena rakitan pelurunya ada 3 9 mm. Wah, ini Bang, saya ini ditembak ini Bang. Jangan. Ini udah diborgol. Enggak ada. Saking keselnya. Iya. Lah, kan dia mikir, lah kalau dia sempat nyabut senjata itu, dia nembak begini, dor apa enggak mati saya gitu. Enggak, Bang. Kita bawa ke kantor. Pas sudah dibawa ke kantor, ini udah dilaporin belum? Sudah, gitu kan. Pas sudah, itu kan udah 5:30. Iya. Udah 5:30 kan biasanya kita kan sampai jam 6. Anak buah saya bilang, "Bang, ini masih udah serahin ke reserse yang berkompeten di Iya. bidangnya kan." Iya. Pas sudah selesai itu, "Bang, ini udah jam 5:30, Bang. Udah sekalian aja ya," gitu kan. Kan kita pulangnya harus jam 6 lewat. Saya bilang gitu kan. Ya udah kita mutar sekali aja, Bang. Mutar BRI. Oh ya udah, udah mutar habis itu balik lagi nggak ngapa-ngapain. Yang penting jamnya rame. Ini dapat betul. Nah kalau yang ngelawan, Hah. saya karena saya sering jadi sistem saya itu kalau misalnya kita sudah melihat penjahat itu bawa senjata tajam nggak ada cerita. Oh.
Jadi mereka pernah di Ciracas itu, mereka pernah nutup jalan. Semua orang di situ dilempar, dibacok. Nah, pas kita dari arah Siapapun yang lewat. iya, Biar apa sih? mabok. Kan mabok menangan. Betul. Nah, pas udah kita arah dari Kelapa Dua Wetan, itu ada yang laporan bapak-bapak, Pak di sana, Pak di sana. Nah, itu bukti, itulah gunanya kita Patroli. biar ada on the Iya. On the spot. on the spot. Nah, pada saat itu kita lah, saya kejar rame. Jadi mereka ngumpet masuk ke gang itu, saya kejar. Nah, motor saya kejar, udah saya pas kejar itu saya ketimpa motor. Saya kan besar. Iya. Ya kan? Pas saya ketimpa motor, saya dikerubutin. Dikerubutin. Itu kebetulan ada yang kan mereka takut juga. Kalau megang celurit, kalau celurit nanti gua ditembak gitu kan. Iya. Dikerubutin, saya dikerubutin, udah. Dipukulin. Iya. Pakai tangan kosong Pakai aja. tangan. Oh, namanya mereka mabuk. Iya. Udah, saya peluk Kayang, itu takut. Makin kayak film ya. Bibir saya. Makin kayak film, Bang. Iya memangnya. Jadi memang dipukulin itu cita-cita Abang juga. Bukan. biasa. Tadi apa? Dipeluk Kayang. Oh berarti dipeluk Bandi. Oh iya. Nggak ada kita bilang kalau lawannya banyak, nggak ada kita bilang, jangan. Iya. Oh nggak boleh. Nggak ada cerita. Kita harus membela kehormatan sebagai petugas polri. Peluk, banding. Tercapailah. Supaya kita mencegah dia jangan sampai melukai petugas. Betul. Akhirnya ketangkap itu semua, nyari-nyari celurit lagi yang dibuang. Ada 5. Jadi habis itu udah, pas udah selesai itu barulah dusing datang. Abang, tapi malam itu ada nggak di kaca kayak, udah kayak di film-film itu aku tuh, wih, sendiri melawan gerombolan. Nah, akhirnya pas sudah saya bantuin datang anak buah saya. Mereka masih dari jauh itu lemparin. Kan kita pakai helm kan, tanggung. Karena memang kita kita bukannya di medan perang, itu hanya batu batu kalau kena mata paling bengkak. Kok batu apalah batu ya bocor Bang kok. Ya kan pakai helm. Iya. Ya kalau kayak kami Bang, batu ya. Tapi kau Ini kan bukan helm, kau kan ini. orangnya keras kepala, aman. Iya, keras kepalanya bukan sifat. Kena batu, Bang. Terakhir, Bang. Abang sering patroli. Pernah pakai Google Map nggak, Bang? Enggak Enggak itu dong. Wejangan. Wejangan untuk maksudnya kita orang-orang dari Siantar dan sekitarnya Sumut sana lah, kan banyak merantau. Terus Abang juga pasti sering keliling-keliling. Apalah nasihat untuk kita, kan merantau ini suka kereak kan. Di kampung dia nggak bisa, di sini nongkrong-nongkrong atau apalah gitu. Jadi untuk yang merantau dari manapun, Khususnya yang Sumut lah. khususnya Sumut. Khususnya Sumut. Siapkan dirimu. Malu pulang. Kalau udah berangkat, berhasil dulu baru pulang. sama kalau mau merantau, terutama dari Sumut, sering-sering naik angkot. Siapa tahu ada penerimaan polisi. Oh iya juga. Biar lihat ya. Ya, tapi Sekarang nggak harus gitu. Yang lewat Polda, yang lewat Polda. Jangan nggak lengkap. Kalau lewat Kodam Jaya berarti daftar TNI. TNI. Gitu. Gila itu jangannya seperti itu. Siapkan diri. Siapkan diri, malu pulang. Malu pulang. Berhasil dulu baru pulang. Dan kalau seandainya Sakit-sakit. betul. Tapi kalau seandainya mentok, janganlah kriminal. Iya jangan. Kalau mentok ya ke sini. Ke Bang Boris. Oh, Boris banyak duitnya. Boris banyak duitnya. Iya. Dia bagi-bagi. ada anak Sumut tuh kalau misal minta duit aja. DM. Bang minta kerjaan. Apa ngangkat-ngangkat tripod, apa ngangkat-ngangkat lampu, itu kan kerjaan yang penting halal. Betul. Bang Amrita, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak, Terima Bang. kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Bang. Saya senang Abang-abangan. sama kalian. Kalau kami nongkrong-nongkrong gini aman lah ya, Bang ya. Nongkrong lah asal jangan ngebegal aja. Ingat, kalau jangan gitu. ngebegal, Jangan ngebegal. jangan tawuran. Udahlah, cari kegiatan lain yang lebih positif. Oke, mantap. Cantik. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang